Ya makanya kan ada istilah juga buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu kan karena kan emang anak yang mencontoh orang tuanya gitu kan. Makanya kebalikannya juga, kalau misalkan lu memberi contoh hal yang negatif, juga anak lu secara tidak sadar menyerap vibe itu, kalau yang tadi lu bilang energi gitu kan. Nah kalau sekarang gue mau nanya nih, kalau misalkan tadi kita udah ngomongin sistem parenting dari masing-masing lu pribadi ya. Tentunya kan dalam pernikahan juga sekarang udah bermainnya 2 orang gitu kan, suami dan lu gitu kan. Apakah dalam sistem parenting lu membicarakan juga dengan suami lu gitu, kita pengennya ke arah ini nih, atau ya yang tadi lu bilang kayak ya udahlah let it flow aja, lihat kita masing-masing reaksinya gimana dengan anak ini. Kalau cerita lu gimana, Glo? Versi gue sih selalu share sama suami sih. Kebetulan suami gue malah lebih yang apa ya, pikirannya banyak, jauh lebih terbuka lah daripada gue. Jadi dia malah kasih gue banyak inputan lah tentang ya parenting yang ada sekarang ini kayak gimana, terus mau ke depannya kayak gimana. Dari anak gue kecil tuh gue memang udah selalu melibatkan dia di dalam apa ya, kayak di dalam ngurusin anak lah, di dalam apa gue selalu ya kayak sharing. Karena prinsip gue selalu bilang sama dia, lu maksudnya anak ya tanggung jawab berdua, jangan mau anaknya aja gitu. Jadi ya apapun ya maksudnya lu jangan cuma mau bikinnya doang, ngurusnya kagak mau. Ya gue dari maksudnya dari lahir gitu, gue udah tekanin itu sih. Dan ya kebetulannya ya dia maulah untuk sharing tentang parenting, apa misalnya ada masalah apapun, kayak misalnya aduh sih hari ini misalnya anak gue begini gitu, ya gue selalu share. Dan maksudnya dia puji Tuhannya selalu memberikan kayak masukan yang bisa mengingatkan gue lah gitu untuk balik lagi ke visi kita gitu sih. Kalau Ica? Yang pasti nggak semuanya pasti sama ya, namanya kita dua kepala, nggak mungkin persis sama, pasti ada yang bedanya. Makanya kalau gue lebih memahami ke karakter suami gue, lebih ke dia tuh nggak bisa diberikan teori gitu. Jadi gue tuh nggak bisa yang kayak nih gue share nih ada artikel, baca deh. Jadi kan kalau kita parenting tuh, kalau mendidik anak tuh harus kayak gini, pasti dia akan nanya kenapa harus begitu, itu kan pasti. Jadi kalau gue lebih ke dalam bentuk gue contohin dulu. Jadi gue lebih kayak lewat praktek. Jadi apa yang gue lakukan nanti gue tunjukkan ke depan dia. Dan pada akhirnya nanti mungkin kalau misalnya pillow talk atau lagi ada waktu, nah baru kita diskusiin bahwa gue lagi mencoba menerapkan cara-cara seperti ini karena memang gue baca dari sini-sini dan ternyata hasilnya adalah ini cukup efektif juga loh buat perkembangannya jadi lebih begini, misalnya gitu, Vin. Jadi memang kalau cara gue menyatukan visi misi itu lebih ke langsung memberikan contoh sih, gitu. Lewat textbook. Jadi habis itu bisa sama-sama belajar juga ya dari contohnya itu. Iya, bisa sama-sama belajar. Aja Gus, struggle lu yang paling besar apa sampai saat ini dalam parenting? Struggle gue karena saat ini gue masih tinggal bareng sama orang tua gue. Jadi struggle gue yang cukup berat adalah mendisiplinkan diri gue dan visi misi keluarga gue sendiri. Maksudnya gue bertiga, gue, suami dan anak gue, untuk menjalani tujuan kita tuh untuk anak gue tuh apa. Itu sih yang paling berat buat gue. Karena kadang yang seperti yang kita semua tahu ya, orang tua kan biasanya punya rasa kasih sayang yang agak berlebihan kalau untuk cucunya. Sebagai contoh, kayak misal kalau anak, inget gak sih ajaran zaman dulu, kalau kita jatuh yang disalahin ubinnya yang dipukul, kayak gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya iya apa ya? Lo tahu kan? I feel you, Gus. Iya. Lo kesel banget kalau ada kayak gitu. Kasihan ubinnya. Iya. Emosi gue. Iya, itu salah satu yang berbeda, benar. Itu tuh apa ya?
yang kayak hal-hal sepele kayak gitu yang sebetulnya aduh padahal kan ini anak yang kesandung sendiri bukan kesalahan kayaknya juga gitu kan. Bener. Yang kayak gitu-gitu deh struggle yang buat gue sampai kadang-kadang ya mungkin gue juga harus menjelaskan juga ke orang tua gue kalau enggak, si Kinar tuh jangan digituin gitu karena kan karakter mungkin bokap nyokap gue dulu mendidik gue dengan cara yang kayak gitu terus jadilah Gusti yang seperti ini. Tapi kan mereka tidak bisa menyamaratakan kalau Gusti ini sama dengan Kinar gitu, dengan karakter yang sama, dengan sifat yang sama gitu, dengan isi kepala yang sama pasti completely different gitu kan. Jadi nggak mungkin lah gue harus ngasih pengertian juga ke orang tua gue kalau nggak bisa si Kinar tuh diperlakukan sama gimana seperti mama papa tuh memperlakukan saya. Gue bilang gitu ke mereka. Sama lah halnya kayak misalnya apa yang kayak tadi lah kamu kan 30 tahun mama besarin gitu sebelum kamu menikah, 27 tahun sebelum kamu menikah kamu bisa jadi sekarang juga karena pola didik mama papa kayak gitu tuh. Hal-hal kayak gitu tuh yang udah sering kita semua dengar pasti kan dari parents masing-masing kan. Jadi curcol nih. Itu sih struggle terberat gue karena gue masih tinggal sama orang tua. Jadi itu yang gue hadapin sehari-hari. Plus juga kadang-kadang ada lah dari sisi suami gue sendiri. Sebenarnya suami gue ini dia lebih open minded sih. Dia lebih kayak ya udah kalau anaknya seneng ya udah sih nggak apa-apa kayak gitu. Kayak misalnya gue tuh agak concern masalah kalau anak kecil main air tuh ntar kepleset lah kayak gitu-gitu loh. Nah kalau suami gue tuh lebih ke udahlah kalau nggak belajar tuh dia nggak tahu, dia bilang gitu ke gue. Yang beda-beda hal-hal beda prinsip yang kayak tadi Ica bilang gitu loh, karena dilahirkan dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, orang tuanya juga beda, pasti ada perbedaan pendapat gitu kan ya. Itu sih paling besar banget sih ya itu karena gue masih tinggal bareng sama orang tua. Karena kan kalau suami kan gimana kita bisa jelasin aja kan, atau juga apa yang gue lakukan nggak mungkin kan gue akan membuat si anak merasa ngerasa sedih atau gimana, karena namanya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Ya karena kita juga udah beda generasi ya Gus ya sama orang tua, dan ya sulit sih memang itu juga kayak struggle banyak dari kita ya. Iya, maksud gue kayaknya itu bukan cuma struggle orang yang masih tinggal bareng sama orang tuanya deh, kayaknya kayak lo tinggal udah beda aja terus once lo main ke rumah kakek nenek lo, kayak lo di rumah anak lo nggak boleh makan gulali, tahu-tahu di rumah neneknya dikasih gulali segerobak gitu, boleh makan terserah boleh ambil gitu, yang kayak gitu-gitu kan, yang apa ya, yang sebenarnya kan sama nenek aku boleh makan semua nih, kalau sama mama kan nggak boleh, jadi ujung-ujungnya apa kan nyari perlindungan kayak gitu-gitu kan. Iya. Kalau lo Bir ada cerita apa Bir? Struggle paling berat lo apa? Struggle gue sih sekarang ke waktu ya. Gue memang pingin punya angan-angan, maksudnya ya memang menerapkan di diri gue itu ya sediakan waktu dampingin anak sesering mungkin, sebisa mungkin gitu. Cuman kadang suka susah sih untuk membagi waktu. Kadang juga yang namanya kerjaan itu kadang-kadang juga bisa sampai malam, terus setelah selesai kayak bisa jam 7, jam 8 gitu misalnya, itu kayak otak juga udah lelah banget, dan waktu untuk dampingin anak jadi agak terambil juga. Karena kayak otak udah lelah gitu, kayak gue tuh bawaannya pingin me time dulu gitu, rasanya pingin kayak refresh gitu. Tapi setelah me time terus udah waktunya tidur anak udah mulai beres-beres, terus kayak ngobrolnya itu cuman bisa beberapa menit sesaat sebelum tidur, terus ntar anak udah tidur tiba-tiba kayak ngerasa bersalah aja gitu. Aduh nih kok gara-gara gue me time jadi gue nggak ada waktu sama anak. Begitu terus tiap hari
terulang terus selama seminggu, 5 hari dalam seminggu ya begitu terus gitu. Itu sih contohnya sih. Terus juga ya memang di otak juga mikirnya kan kayak ya mesti work life balance lah gitu. Terus ntar udah kelarin aja dulu kerjaannya gitu. Ntar fokusin sama anak dulu gitu. Tapi tetap aja kayak susah banget menghadapi itu gitu. Apalagi kalau misalnya udah di pekerjaan banyak deadline, terus misalnya juga ada visi misi yang lain misalnya mengenai karir di kantor, itu kan juga akan menjadi tantangan tersendiri untuk membaginya. Kalau saat itu sih, ya saat ini sih itu sih yang tantangan terbesar yang gua hadapin sih. Waktu lu melahirkan dari kantor dapat cuti berapa lama sih, Bir, kalau gue tahu? Kalau gua 6 bulan dapat cutinya. Danon. Wow. Ex Danon gue. Iya, nih ex Danoners juga nih. Ya karena sebenarnya justru karena tadi rentangnya 0 sampai 7 tahun itu sangat kritikal, semestinya ya idealnya ya moms itu dapat waktu cuti yang lebih panjang, 2 tahun malah kalau bisa ya, 2 tahun lebih gitu. Cuma kan ya memang kondisinya tidak memungkinkan ya. Tapi memang ya itu sih nggak ada yang kita nggak pernah cukup sih kalau untuk anak sih. Itu pun juga dengan weekend dipikir bisa membalas semua itu, mengobati semua itu misalnya ya. Tapi kadang tuh juga ada godaan misalnya untuk me time lah contohnya, atau ya hal-hal lain yang membuat diri senang gitu, kayak ya nonton lah dan kawan-kawannya atau apa gitu. Itu kayak godaannya juga besar banget gitu sih. Pin, gue boleh silakan. Ya, dikit ya. Enggak sih, gue cuma mau ngasih supaya nggak terdiscourage ya, maksudnya Li. Sebenarnya ini gue sih dapat ilmu dari salah satu itu terapisnya si Toby. Jadi sebenarnya kalau yang kayak tadi lo lakuin, lo misalnya lo udah pastilah, gue aja yang di rumah capek banget. Gue kayaknya tiap hari butuh ada me time juga, karena kita kan juga pikiran kita nggak cuma anak-anak doang, pikiran kita kan kebagi-bagi gitu, semua ada masalah dapur lah, masalah rumah lah, masalah belum pembantu lah, belum apa segala macam, duit dan lain-lain sebagainya. Yang mau gue sampaikan, kalau sebenarnya salah satu quality time terbaik itu yang kalau gue dapet ilmu dari salah satu ininya dia, itu memang sebenarnya sebelum anak tidur gitu. Jadi kayak lu pillow talk sama anak lu, even that 15 minutes before they go to sleep, itu sebenarnya one of the best time lu masukin apa aja ke mereka, and they will remember it gitu loh. Karena 15-30 menit sebelum lu tidur dan 15-30 menit setelah lu bangun, itu gelombang gamma di otak itu kayak lagi bekerja di frekuensi paling tinggi sebenarnya, paling bagus gitu. Karena ya kayak tadi tubuh lo masih belum, hormon-hormon tuh belum bekerja. Campur aduk lah ya. Iya, kayak gitu. Terus pikiran juga masih kosong kayak gitu. Jadi sebenarnya one of the best time, maksudnya untuk terutama kalau yang pada working parents gitu. Kayak laki gue juga, gue lebih nyaranin kalau kayak nidurin itu sebenarnya laki gue lebih sering. Gue jarang nidurin anak gue, karena apa? That's the best time for him untuk connect sama anak-anak kayak gitu kan. Even si Toby yang jumpalitan aja mau tidur, itu pasti lebih sering sama laki gue, karena ya that's the best time buat dia untuk nangkep apapun itu gitu. Terutama dari kita parents ya. Jadi kadang kan ya kayak lu gini yang kerja gitu kan full time kayak gitu ya, banyak yang terdiscourage gitu. Gue juga baru dapat ini ilmunya, dan dia juga bilang nggak apa-apa Bu gitu. Sebenarnya itu adalah waktu terbaik ibu sama bapak. Makanya kalau kayak di Amerika kan mereka membiasakan story time kan, kayak gitu, story time sama anak sebelum tidur gitu. Bedtime story itu kalau waktu gue tuh tinggal di Amerika, itu bener-bener kayak even tuh pediatrician tuh selalu suggest, maksudnya tiap gue kayak datang visit pasti ditanya suka ngasih bedtime story nggak sama anak-anak kayak gitu. Even kayak setiap ke library atau apa, itu selalu, maksudnya mereka mengencourage terus mengenai bedtime story di sekolah kayak gitu, karena itulah
intimate time dan the best intimate time kita sama anak-anak kayak gitu, dan anak-anak akan remember itu dibandingkan pas lagi kita main-main atau apa waktu mainnya mereka, karena sebenarnya mereka pun butuh waktu buat mereka sendiri gitu. They need to know themselves, they need to play with themselves, with their friends kayak gitu. Belum tentu kalau misalnya kayak gue pernah juga karena gue punya anak yang ABK kan, dia kan harus gue intilin memang itu kemana-mana gitu. Ternyata tuh nggak bisa juga gue intilin terus gitu, karena ternyata memang anak itu butuh waktu dengan diri mereka sendiri seperti kita butuh waktu sama diri kita sendiri kayak gitu. It's the same, itu human thing gitu. Makanya apa namanya ini sih supaya yang working moms atau parents yang dengerin juga nggak terdiscourage ya, misalnya ngerasa kayak, aduh gue kayaknya punya sedikit waktu gitu, dan bahkan sebenarnya lu me time dulu sebelum lu tadi nidurin anak itu penting banget, karena ya tadi kayak gue bilang you have to have the best energy waktu lu taking care of your child gitu. Jangan pas lu lagi stres, jangan pas lu lagi capek, jangan pas lu lagi banyak yang mau pikirin, nanti tiba-tiba misalnya anak lu lompat-lompat di tempat tidur, lu ngamuk-ngamuk kayak gitu. Padahal kan sebenarnya ya itu wajar mereka lompat-lompat di tempat tidur kayak gitu. Itu ininya mereka gitu. Jadi ya itu sih kayak gitu, gua sedikit menyemangati Lia. Kalau gue bisa sum up berarti kayak quality over quantity gitu nggak sih Cik jadinya? Yang penting ya